Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fatroman Zulkifli. Dan pas kali ini aku akan membantu kalian semua membuat sebuah kolom tanda tangan yang rapi, presisi, dan efektif dan gampang diedit. Gitu. Karena biasanya kalau misalnya orang buat kolom tanda tangan itu biasanya secara manual, ya. Bisa pakai penggeseran ini nih, penggeseran ini. Jadi dia pointernya akan ke sini. Misal contoh ya, contoh nih. Ini contoh example ya guys ya. Waduh, gimana nih? Ya, coba kita ke sini kan. Pointer kita gerakkan, nah gitu. Buat tantangan di sini, ya kan? Nah itu contoh kasarnya lah. Sekarang aku akan buat dan langsung aja lah nggak usah baca cincong. Nah ini videonya udah berapa kali tag soalnya tadi batal mulu karena ada ya gitulah biasa ya kondisi alam. Maka kita akan membuat langsung. Pertama-tama bagaimana bang caranya? Pertama kita ke menu insert kawan-kawan, terus ke shapes ya. Ketika ke shapes kita ambil model yang rectangle, oke? Okay? Rectangle kita buka, rectangle kayak sebesar tanda tangan bebas segini. Oke, di sini sudah menunjukkan sebuah kotak berwarna biru. Maka kita akan pilih ke arah sini ya. Sebentar. Ini dia. Teman-teman klik more, lalu klik yang preset yang hitam. Yang ada ABC-nya warna hitam. Oke, siap. Sudah jadi kotak transparan ya teman-teman ya. Sudah jadi kotak transparan. Mungkin fitur kotak transparan ini adanya di Microsoft Word 2021 ke atas. Kalau misalnya kalian nggak punya fitur kotak transparan ya, misalnya ini kotaknya ini masih ada kan, nggak sih ada garis nih, nggak transparan dia. Maka kalian bisa pakai yang ini teman-teman, shape outline, lalu tekan no outline, maka dia akan transparan juga teman-teman. Ketika kita tekan, nah kelihatan kan. Misalnya ini kita add text lah ya, untuk sebagai contoh. Nah ini adalah kotak yang tidak transparan. Nah ini bisa kita bawa dan geser-geser kemana aja sesuka hati. Oke, nah sekarang kita akan membuat kolom tanda tangan yang rapi gitu. Nah biasanya tanda tangan tuh isinya gini nih. Ini surat, ini contoh ya. Ini ada kop surat dan isi surat. Ini contoh teman-teman, dan biasanya dalam isi surat itu ada tempat kota di mana surat itu tulis dan tanggal di mana kapan surat itu dibuat. Oke, baru di bawahnya ada tanda tangan. Gitu. Misalnya kota Jakarta 5 Agustus 2025 gitu. Baik, sekarang langsung aja ya. Biasanya kalau misalnya di dalam kolom tanda tangan dia ada nama ketua atau nama geci, nama kepala desa atau dan lain sebagainya lah. Dia adalah namanya. Nah, namanya itu kita pakai nama aku saja teman-teman ya. Fatroman Zulkifli ini ya. Kita copy paste saja teman-teman. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Nah, dibandingkan sama ini kan udah kelihatan di bayangannya. Kalau misalnya di dalam surat, biasakan kalian pakai huruf besar semua, dan ada bold dan ada underline-nya juga. Oke. Ini mouse-nya agak macet ya, sorry. Nah, setelah jadi kayak gini kan sudah kelihatan nih, udah kebayang kan gimana rapinya. Lebih rapi daripada ini. Ini nggak sejajar nih. Ini nggak sejajar nih, tapi ini rapi bos. Ya, rapi nih bos. Oke, kayak kalau begitu kita akan sedikit mengubah shape formatnya menjadi transparan aja ya. Kalau misalnya transparan kan ini dia nggak nimpa ya. Ya gitu tadi. Kalau misalnya kita pakai garis lurus, yang ini, terus kita pakai hilangin outline-nya. Nah, itu dia akan nimpa guys. Nah, gitu. Di sini akan jadi warna putih guys. Jadi perbedaannya itu aja sih. Tapi karena Microsoft Word 2021 sudah ada yang transparan gini, kita pakai yang ini aja. Oke, di sini sudah jadi ini sebenarnya nih teman-teman. Udah oke kali nih. Udah tinggal taruh tanda tangan dan segala macam. Tinggal kita sesuaiin aja bentuknya. Sepertinya ini udah cocok nih. Ya kan, mungkin kalau misalnya tambah gelar ya. Misal SH. Nah, itu kan gelarnya tuh turun ke bawah tuh, teman-teman bisa lebarin kotaknya. Supaya gelarnya muat dan ya ini untuk hurufnya kan berada di tengah-tengah. Oke. Jadi ini adalah kop atau kolom tanda tangan yang super rapi, keren, efektif, dan efisien. Karena ini gampang banget diedit dan akan sejajar selama-lamanya dan akan rapi selama-lamanya. Dan bisa buat 2 biji gitu. Misal contoh,
teman-teman pengen masukin misalnya nama ketua selalu dia di kanan kalau nggak salah. Pada umumnya seperti itu. Teman-teman pengen masukin nama sekretaris. Udah, kita tambahkan sekretarisnya. Klik aja pastikan teman-teman sebentar, pastikan teman-teman kalau misalnya mau mengcopy sebuah kotak ini pastikan jangan di sini ya pointernya, tapi kita harus mengubah dulu supaya pointernya menyentuh kotak kolom ini. Jadi kita klik, nah dia kan sudah berbentuk garis nih, bukan garis putus-putus lagi kan. Ya, untuk melihat bedanya kita zoom nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita masih diketik nama, nah, contoh kita keluarin, nah itu dia titik-titik teman-teman ya, yang teman-teman lihat di titik-titik dia. Kalau di zoom hilang ya, ini titik-titik nih. Nah gitu kan, maka kita akan keluar, kita klik lagi, kita klik di sini. Nah, maka akan jadi garis yang tersambung, garis biasa lah. Oke, untuk zoom in zoom out kalian teman-teman tinggal tekan kontrol, habis itu wheel dalam mouse itu atau roda di mouse itu kalian maju mundurin aja. Untuk zoom in maju, zoom out mundur. Oke, sudah rapi. Atau kalian teman-teman bisa manual nih caranya pakai fitur yang di bawah ini. Ya, tuh, dah. Tekan di sini, tekan Ctrl C, Ctrl V. Nah, maka akan jadi dua kolom tanda tangan yang rapi. Ya, ini kita sejajarin teman-teman. Pakai gini, pakai panah aja supaya lebih easy. Oke. Sini kita tulis nama sekretaris. Right. Salah siapa gitu kan, sekretarisnya bebas lah. Ini aku tulis nama aku aja lah biar ini gak ribet-ribet. Sekretaris itu adalah orang yang menulis surat ini biasanya. Nah, ketua adalah ketua dari organisasi tersebut atau dari kantor gitu. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Nah, sudah jadi. Nah, Bang, biasanya kalau misalnya dalam surat itu ada tulisan materai 10.000 gitu biar suratnya resmi. Oke, kita buat. Ini ada jadi tagline. Ini kita buat nih sekarang. Slow. Ya, buat lagi rectangle seperti tadi. Kemudian ini pakai yang tadi. Nah, kayak ini kalau materai. Terus ya macam biasalah text, klik kanan text, klik kanannya di garis, jangan lupa teman-teman. Kalau misalnya kalian contoh, kalau misalnya kalian klikkan di dalam kotak ya, bukan di garis nih yang enggak ada arah kursor mata angin gini, kalian klik kanan di sini, dia nggak akan bisa. Nggak akan muncul, munculnya begini. Ya, jadi pastikan kalian klik kanannya di garis. Klik kanan di garis, maka akan muncul. Edit text, tadi add text ya kalau misalnya ini, sekarang edit text karena kita udah add text ya. Oke. Napas sedikit. Sekarang kita buat tulisan materai 10. Oke, kita tinggal sesuaikan aja sebagaimana biasanya. Biasanya gimana sih? Gini ya? Yo, udah deh gini doang. Ya teman-teman bisa sesuaiin lah, sesuai selera. Nah, begini adik-adik. Biasanya posisinya di sini, tapi ya siapapun ya. Nah, sudah jadi. Oke, mantap sekali. Uhuy, kita hapus dulu, sangat mengganggu ya. Oke. Ya, gokil ya kira-kira ya teman-teman ya. Udah diajarin buat kop surat yang kece, gokil, badai, harakat. Terus udah diajarin cara buat kolom tanda tangan yang rapi, yang bisa diedit, bisa dipindah-pindahin lagi. Jadi pindah-pindah ini. Gampang sekali. Mau kalian buat 5, 10 bisa kolom tanda tangannya. Kalau misalnya skripsi kan biasa 5 tuh. Di tengah 1, di kiri kanan 1 gitu. Oke. Ya mungkin segitu aja lah videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, tanya apa yang nggak tahu ya.